الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعد أما بعد. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang kewajiban dan hak. Sebagai landasan kaji kita ini diambil dari ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam gramatika bahasa Al-Quran, pada dasarnya ayat yang kelima ini susunan awalnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Karena kalimat di dalam bahasa Arab itu lengkapnya terdiri dari subjek, predikat, objek, atau fi'il, fa'il, maf'ul bih. Pada ayat yang kelima surat Al-Fatihah ini, objeknya atau maf'ul bihnya itu terletak pada pangkalnya. Jadi maf'ul bihnya lebih dahulu dari fi'il dan fa'ilnya, subjek dan predikatnya. Ini salah satu fungsinya adalah adad lil hasar kalau dalam bahasa Arab, untuk kekhususan. Itu sebabnya kalau kita terjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh kita buangkan kata hanyanya. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Itu berarti kita tidak memakai kata hanyanya. Berarti kita boleh beribadah kepada yang lain dan kita boleh meminta pertolongan kepada yang lain. Jadi harus kita pakai hanyanya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Pada ayat ini setidaknya ada dua poin penting yang kita ambil, Bapak Ibu. Pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kewajiban itu lebih dahulu daripada hak. Jangan hak lebih dahulu dari kewajiban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang bekerja, Bapak Ibu. Kan bekerja dulu baru minta hak. Logisnya seperti itu, realitasnya. Jadi kita bekerja dulu, lah selesai kita bekerja, baru hak kita minta. Ya kan? Kalau di mahasiswa di perguruan tinggi, kerjakan tugas-tugasnya dulu, yang diperintahkan dosen kerajon dulu, beko haknya dapat nilai, Pak. Kalau di kantor-kantor kan tak kayak itu saja, bekerja dulu, beko lah selesai bekerja, baru minta hak. Kini kalau kita cari minta hak tu lebih banyak apa? Kerja seketiknya hak banyak minta gitu, tidak seimbang dimintanya tu. Karajulun sabara kun tabiti. Ayat ini menegaskan kepada kita bekerja dulu.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, baru memohon kepada Allah, baru meminta. Aku meminta sini rajin pak, semayang tanggal laki ke masjid maleh, baca Quran dak do, salat tahajud lebih banyak lo lalu pada salat tahajud malam leh. Sementara berdoa tiap selentar pak, itu tidak seimbang. Jadi tunaikan kewajiban awak, baru kita minta hak kepada Allah. Allah pun mengerti. Seandainya kewajiban itu kita laksanakan, dakwah minta bana hak, ya Pak, dia dia Allah tu. Seseorang kalau larut dalam zikrullahnya, larut dalam ibadahnya, sampai dia lupa meminta, Allah memberi bahkan melebihi dari yang mintanya. Ini dulu Bapak Ibu. Poin penting dalam ayat ini mendahulukan kewajiban, baru kita tunaikan hak pada Allah. Yang kedua, poin pentingnya adalah ayat ini, ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah ini menegaskan kepada kita bahwa kata hanya itu menunjukkan ajaran kita bertauhid, bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah, yang lain tidak boleh. Inilah dikenal dengan tauhid uluhiyah. Kalau kita beribadah kepada yang lain, kita samakan ibadah kita dengan Allah, itu musyrik namanya. Karena masyarakat Arab Pak, jahiliyah dulu, bukan berarti dia tidak mengakui Allah Tuhan. Mereka mengakui, tapi patung-patung itu sebagai perantara bagi mereka untuk menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Inilah disebut musyrik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin umat Islam di zaman ini itu tidak ada lagi yang menyembah berhala. Sesuatu yang disembah selain Allah namanya berhala. Wujud berhala patung. Kalau di zaman jahiliyah itu wujud berhala patung. Di zaman modern saat kini tidak ada umat Islam yang menyembah patung loh Pak. Tapi berhalanya sangat banyak. Berarti tidak murni tauhidnya itu. Apa maksudnya Pak Ibu? Kalau seandainya Allah tetap kita sembah, tetapi kehidupan kita dihabiskan mencari harta-harta saja di dunia kok Pak. Duit setiap hari harato tahu ditanta pikia gitu. Jabatan taruh nanta pikia Pak. Apa nanti diawai. Itulah berhala dalam hidupnya. Walaupun dia terus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sekali lagi, ayat yang kelima daripada surat Al-Fatihah menegaskan kepada kita dulu kewajiban berhak. Yang kedua adalah mengajarkan kepada kita tauhid uluhiyah yang murni. Demikian, semoga